warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk sama-sama, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya nabi salam alaika, ya rasul salam salam alaika, ya habib salam alaika, salawatullah alaika. Sama-sama, ya nabi, sama-sama, salam alaika, ya rasul salam salam alaika, ya habib salam alaika, salawatullah alaika. Alhamdulillah. Innal hamdalillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala ta'ala aidan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil haditsil masyhur, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Amma ba'd. Bapak RW 08, Bapak Haji Burhanuddin, Bapak Wahyudi selaku LMK, kemudian pemilik sound system nih, luar biasa, mantap soundnya nih, luar biasa, yang mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur dalam keadaan sehat. Kemudian Ketua Yayasan Rumah Cahaya Ilmu Bapak Rizal ya, yang mudah-mudahan beliau berasa tinggal di RT 004 ini mendapatkan keberkahan. Amin. Saya kaget begitu masuk, dikira Tugu Monas ya, luar biasa, masya Allah. Ini berapa lantai ya nih? Ada 3 lantai. Hah? 4,5 atau 3,5? Oh 3,5. Ada setengah ya, luar biasa. Yang mudah-mudahan beliau menjadi penerang di RT 04 ini, khususnya umumnya di RW 08. Ibu-ibu, Ibu RW, Ibu Salbiah, kemudian ibu-ibu yang lainnya serta adik sekalian. Ini alhamdulillah adik kita begitu datang Ustaz Neng langsung merem dikipasin sama kakeknya, luar biasa. Alhamdulillah, karena duduk di tempat yang mulai ini pahalanya sama saja melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat, luar biasa. Kita pegel amat 1000 rakaat. Insya Allah orang-orang tua kita nih, saya tidak bisa sebutkan satu persatu, menghadapi 22 September ini ya, tidak terpancing. Amin ya Rabbal. Pelantikan 20 Oktober insya Allah tidak ada apa-apa. Amin ya Rabbal. Ramai luar biasa, enu masak bedog segala rupa. Itulah kehidupan. Makanya sering saya katakan hidup adalah perjuangan. Takut berjuang jangan hidup, dan takut hidup mati saja.
Cuma saya khawatir imam besar Masjid Istiqlal kok paus dicium gitu kan ya keningnya. Ini kan mengada-ngada ini kan. Temen amat umat Islam karena dunia tabah. Allahu Akbar. Biasa aja paus Fransiskus itu umurnya sekarang sudah berapa? 88 tahun. Seumur dengan Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali 65. Ini yang sama Abu Bakar, Umar, kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa tidak ada kata yang pantas diutarakan pada kesempatan malam ini. Tidak terasa kita sudah memasuki malam yang ke-16 Rabiul Awal. Ini akan nih katanya orang Pemayaran, Pamarayan ya. Kemarin saya ceramah di sana di daerah Kampung Ancol, Sukasari, Tunjung Teja. Kita masuk dari Ciruas, Baros ya. Ya, Baros ke ini ke Kontang sini langsung ke Petir itu. Luar biasa pas pulang adzan subuh. Alhamdulillah. Panglima TNI Bapak Supri. Ya Allah, sahabat lama ini luar biasa. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur dalam keadaan sehat ya Allah. Enggak makin licin aja ini luar biasa. Kayaknya pakai minyak kurang aring kelihatannya ini luar biasa. Yang mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur dalam keadaan sehat ya Allah. Sudah lama nggak berjumpa ya. Insya Allah pertemuan kita malam ini di malam yang ke-16 dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam RT 004 RW 08 tidak mau ketinggalan. Berarti kita menandakan cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak RT awangnya luar biasa, namanya Ma Anwar Solahuddin. Insya Allah salawat dan salam tidak lupa kita serahkan dan kita limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab secara jujur ini luar biasa, Rasulullah lahir hari Senin 12 Rabiul Awal, wafat hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Cuma lahirnya tahun gajah. Kalau lahir bulan Masehinya bertepatan dengan 571 Masehi. Berapa umurnya? 63. Sejak dalam kandungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah ditinggal ayahnya yang bernama Abdullah bin Abdul Muthalib, Abdul Muthalib bin Hashim. Dan selanjutnya nggak jadi masalah pakai pin, jangan ribut ini Kiai sama Habib sekarang. Betul, selama Habib itu baik kita ikuti, selama itu Kiai baik kita ikuti. Jadi kita jangan menilai ininya. Kalau seandainya kita diadu domba nanti umat Islam pecah belah, kan jelas wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah dan janganlah bercerai-berai. Amun hiji pase riweuh kena. Yang lebih prihatin lagi, Habib diributkan dengan Kiai. Giliran datang ke Israel nggak pernah ribut ya Pak ya. Benar nggak? Inilah kehidupan. Insya Allah Islam di sini bersatu, tapi sebatas toleransi umat beragama. Kalau masalah tauhid, lakum dinukum waliyadin. Usia dalam kandungan kurang lebih sekitar 9 bulan 10 hari. Itu sangat pendek. Begitu lahir ke alam dunia, beliau sudah ditinggal bapak yang bernama Abdullah. Yang menyusui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam siapa? Halimatus Sa'diyah, yang namanya dipakai oleh Dorce Gamalama. Dorce Gamalama ini kan awalnya Dedi, ganti nama Dorce Gamalama. Setelah menunaikan ibadah haji tahun 1990, mungkin bapak yang berangkat tahun itu ada tragedi Mina, itu nenek saya berangkat Pak tahun 90, banyak sampai nginjek-injek mayat. Kalau ibu saya berangkat 1997, ongkos masih murah Pak Haji, 7.700.000, 8 juta masih kembali 300, kemudian
ditambah sama saya 500, jadi berangkat ke Tanah Suci cuma bawa 800.000. Alhamdulillah 42 hari cukup kalau kita tidak terlalu banyak belanja. Ini kan repotnya yang banyak belanja. Kami ucapkan selamat datang. Dari mana nih Pak? Oh, dari tadi utusan Habib, kira luar biasa, Masya Allah ya Rabbi. Nggak lama kemudian Nabi kita yang menyusui siapa? Halimatus Sa'diyah. Begitu menaikkan ibadah haji, dosen ganti nama Haji Halimatus Sa'diyah. Nggak lama kemudian Halimatus Sa'diyah ini yang menyusui Rasulullah. Maka kalau seandainya Halimatus Sa'diyah punya anak wanita, haram hukumnya nikah dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh di sini misalnya, maaf, istrinya Pak Supri punya anak misalnya, kemudian anaknya laki-laki, disusui sama istrinya Bu Awang. Bu Awang punya anak perempuan, maka anak Bu Awang dengan anak Pak Supri akan haram hukumnya. Karena apa? Sepesusuan. Makanya ulah sok sasususuna. Betul, anak nangis supaya anteng. Harus tak kasih tahu tuh nanti sama anak. Takut ada jodoh kan bukannya apa-apa, ngeri-ngeri sedap juga kita. Usia 25 tahun Nabi kita Muhammad SAW mendapatkan jodoh seorang janda kaya. Siapa namanya? Khadijah. Berapa selisih umurnya? 15 tahun. Nabi kita 25, kemudian Khadijah 40 tahun. 15 tahun kemudian Nabi kita Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Terus, nah tatkala Nabi kita Muhammad usianya 40 diangkat menjadi Rasul, Siti Khadijah usianya 55. Rasulullah berdakwah di kota Mekah 13 tahun, hijrah ke Madinah, berdakwah 10 tahun dan meninggal di Madinah. Makanya ada istilah orang Sunda, mungkin orang Kulon ayat ya, teras ngali ke Madinah, wafatna ke di Madinah, dinten Senin tos merenah, mulih naka rahmatullah, lahir Senin meninggal Senin. Umurnya berapa? 63 tahun. Abu Bakar Siddiq 63, Umar bin Khattab 63. Pak Imam Masjid Baitul Muttaqin siapa nih Pak Tiram? Udah berapa umurnya? 65. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Luar biasa. Yang paling hebat ini luar biasa, Raja Dangdut nih. Roma Irama, dia lahir 11 Desember 1946 bareng sama Bang BNI. Udah 78 tahun umurnya. Megawati lebih muda berapa bulan? Dia lahir 11 Januari 1947. Luar biasa. Beda berapa bulan tuaan Soekarno. Dari istilahnya tuaan siapa? Roma Irama. Selisih dengan Raja Salman 10 tahun. Zainal Murtado sekarang sudah masuk berapa? Udah memasuki 62 tahun Pak. Tinggal tunggu 1 tahun lagi kalau nyampe Pak Supri. Betul nggak? Cuma yang jadi masalah bukan sekedar masalah umur, tapi sejarah Nabi, sifat Nabi yang 4. Pertama Siddiq, yang kedua tabligh, yang ketiga amanah, dan yang keempat fatona. Siddiq benar, banyak orang yang benar, namun sedikit yang, katakanlah banyak orang pintar, namun sedikit yang benar. Sekarang lagi rame nih pilkada DKI ya, luar biasa. Rano Karno lawan Ridwan Kamil, betul nggak? Luar biasa. Anies Baswedan kemana tuh larinya tuh, luar biasa. Tapi sabar, manusia tidak akan maju tanpa dihina, ditindas, dicaci dan difitnah. Dengan adanya hinaan, tindasan, cacian dan fitnahan, insya Allah akan maju. Seperti mutiara tidak akan bersinar tanpa digosok, kalau sudah digosok akan bersinar. Dan perlu dicatat, kalau sudah bersinar walaupun terpendam dalam lumpur, niscaya akan dicari orang. Ini pembagian konsumsinya masih berjalan ya, luar biasa. Alhamdulillah, luar biasa. Nggak lama kemudian Konsumsinya tahan dulu.
Nggak apa-apa, estafet aja, nggak usah jalan orang ya, nggak usah jalan aja gitu. Kurang enak memang kalau benar-benar ceramah sambil nggak makan lah ya. Ya alhamdulillah, pokoknya judulnya udah di piring udah habis, saya baru ceramah berhenti gitu. Gampang aja bisa diatur rumah. Alhamdulillah tuh. Yang beruntung nih yang datangnya belakangan langsung ke bagiannya duluan nih, Mak. Rezeki mah nggak kemana-mana ya Pak Supri ya. Alhamdulillah, ngintip dulu dari rumah kelihatannya. Alhamdulillah. Nggak lama kemudian kita lanjutkan. Sidik, benar. Banyak sedikit yang orang pintar, tapi sedikit yang benar. Yang kedua, tablik, menyampaikan. Menyampaikan bukan sekedar yang hak, tapi memerangi yang mungkar. Betul? Yang ketiga, amanah. Orang yang dapat dipercaya. Yang keempat, fatona. Kenapa Rasulullah dibilang cerdas? Padahal Rasulullah tidak bisa membaca, Rasulullah tidak bisa menulis karena ummi. Artinya lugu dalam arti ucapan dan tindakannya berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Sifat Rasul yang empat, sidik, tablik, amanah, fatona, ini dimiliki oleh Rasulullah. Cuma kita mah ya Allah berat. Yang namanya tadi datang ke Majelis Taklim, walaupun mendengarkan itu pahalanya sama saja 1000 rakaat. Apalagi kita ada pengajian. Ini luar biasa. Tadi juga saya di sana lihat ada maulid juga dekat pasar tuh, Masjid Al Ikhlas saya. Lewat situ ada juga. Selamat datang Pak Ustadz. Enggak, saya di PRT Awang gitu kan. Alhamdulillah, untung belum masuk. Kalau masuk kayaknya saya dikasih berkat juga di situ kan. Alhamdulillah. Nggak lama kemudian, hidup di alam dunia cuma sementara. Hatta zurtumul makobir, sampai ke liang lahat kita tidak akan ada puasnya. Saya bersyukur kepada Allah kemarin. Hari Rabu terakhir di bulan Safar, ternyata saya mendapatkan informasi orang UKA tidak ada yang mendapatkan musibah di pom bensin Walang, betul? Alhamdulillah dijauhkan. Luar biasa. Itu bertepatan dengan Rabu akhir bulan Safar. Biasanya Allah menurunkan beberapa penyakit dan musibah. Di Gang 6 Blok R penyanyi itu luar biasa. Penyanyi. Hah? Oh penyanyi ya? Oh biasa. Ya Allah ya Rabbi, usia masih muda. Kebetulan suaminya ada di darat ya. Luar biasa. Allah berkehendak lain, tatkala mau diambil gampang saja. Punya anak kecil lagi. Tadi saya pada Isa tahlilan. Ustadz Leman usianya berapa tahun? Diminta untuk istrinya. Ustadz tahlil dulu 1 tahun kata Ustadz Leman, dipanggil. Ya Allah di musola Al Ahyar. Cuma saya prihatin. Kalau giliran yang tahlilan orang miskin yang datang cuma 10 orang Pak. Betul, saya pimpin tadi 10 orang keluarga nangis, kawan-kawan yang selama ini berkumpul pada kemana? Betul. Iya nggak bisa berbarengan, pada Isa sebentar bisa. Saya mau kesini acara situ tuh bisa ya kan nggak? Yang di sana kena, sini kena. Tuh di box motor masih ada berkat yang tadi. Insya Allah dari sini bertambah lagi nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Artinya bukan masalah perbandingan kembali. Kalau kira orang yang kaya biar datang terlambat juga maksain Pak. Ini jangan sekali-kali Anda berkiblat kepada manusia karena kekayaan dan jabatan. Apabila Anda berkiblat kepada manusia karena kekayaan dan jabatan, harus siap menjadi manusia yang kecewa di atas dunia ini. Artinya jangan terlalu siro sama yang kaya, jangan terlalu siro sama yang punya jabatan. Semua titipan Allah. Kurang bagaimana hebatnya Ketua Umum Golkar. Siapa yang nyangka dia mau depak sama Wahlil? Betul nggak? Betul. Semua misteri kehidupan ini, insya Allah Pak Awang dilanjutkan pekerjaannya di Tanah Abang, itu tempat saya main Pak. Kelurahan Cideng, Polsek Gambir segala macam. Allah memberikan kelancaran di tempat pekerjaannya. Selamat berangkat kerja, selamat pulang juga selamat. Amin. Saya perhatikan di statusnya luar biasa Pak Awang ini, masya Allah. Ada pengajian terus di masjidnya Pak Awang ya. Alhamdulillah. Saya pernah juga ngisi di masjid itu dulu ceramah Ramadan, luar biasa. Artinya bekerja bukan sekedar bekerja, ada pengajian ikut berkecimpung pengajian. Alhamdulillah. Di kantor-kantor juga semacam ini kita harus sadar semuanya, karena berapa tahun lagi umur kita. Kalau Pak Awang barangkali masih muda, kalau saya udah 62 tahun, setahun lagi kalau nyampe. Ini kerasa. Bangun tidur kita nggak usah munafik.
nggak bisa langsung begitu doa alhamdulillahilladzi ba'da ma amatana wa ilaihin nusur langsung nyeruntul, nggak bisa. Duduk dulu di pinggir kasur ngelamun dulu hokcai molohok bari ngacai gitu kan, ngelamun. Baru di masjid baru terdengar sholatu wassalamu alaik, baru mandi ke kamar mandi, betul nggak bisa dulu. Datang ke kamar mandi juga seusia kita nggak boleh langsung kepala mandi, kaki dulu disiram Pak, sunnahnya kan begitu. Rasulullah 40 tahun diangkat menjadi Rasul, itu Nabi kita. Kemudian 63 tahun dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita hidup di alam dunia ini, ya Allah, apa yang disombongkan? I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu goda. Carilah dunia seakan-akan kamu akan hidup selamanya, tapi jangan lupa akhirat seakan-akan kamu akan mati besok. 2 minggu yang lalu sahabat saya Bapak Kapten Haji Asep Hermawan, ya Allah, dipanggil oleh Allah di asrama Brimob, jenazah dibawa ke Brimob di daerah sana, upacara sampai polisi dari Polda nyungsep itu pingsan kali bagaimana. Saya bawa jenazah, saya bareng dengan ambulan menuju Cikmedeni Subang, dimakamkan di kampung halaman. Ya Allah, pertemuan terakhir rahasia Allah Pak. Saya diatur oleh anaknya, Pak Ustadz bisa nggak datang malam ini? Saya datang, saya doakan, pegang keningnya, saya cium ubun-ubunnya. Tatkala saya berdoa, ya Allah, mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah. Dia sudah tidak bisa bicara, cuma bisa mencucurkan air mata. Artinya siapapun yang datang dia akan tahu Pak. Ya Allah, murtado datang, kita tidak bisa menjawab, hanya tetesan air mata yang keluar. Enggak lama kemudian saya bilang sama anaknya yang tugas di Polsek Kalibaru, ya Allah ya Rabbi, kalau seandainya nggak ada ini, nggak ada semul, tolong telepon saya. Ternyata habis sholat subuh, saya beres doa, beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang baik, ya Allah, yang tahlil Bu, dari majelis ulama, dari dewan masjid segala macam. Wah, tokoh-tokoh ulama Jakarta Utara hadir semua. Karena apa? Istrinya juga aktif di majelis taklim, suaminya juga termasuk. Sadar. Apa sayang? Kenapa? Oh nggak apa-apa, biar nggak usah. Insya Allah pahalanya kan ibadah, duduknya seribu rakaat ini luar biasa. Alhamdulillah, luar biasa. Anak saya juga begitu dulu, tidur aja. Dengan bagi berkat bangun gitu kan, luar biasa. Alhamdulillah. Nggak lama kemudian tadi, apa yang akan dibanggakan? Beliau dipanggil oleh Allah dalam usia 67 tahun. Termasuk Saripin Maloko, pejuang Tanjung Priok, dipanggil oleh Allah 67 tahun. Maka dari itu sifat Rasul yang 4 ini, sidik, tablik, amanah, fatomah, kita minta kepada Allah mudah-mudahan pada nempel di komplek UK khususnya RT 004. Amin. Ya Rabbal